warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eliana. Saya salah satu dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sabang, Banda Aceh. Di sini pada hari ini saya akan menceritakan sedikit bagaimana pengembangan perkuliahan yang saya asuh, yaitu kualitas pembelajaran yang saya asuh selama ini. Apakah itu tatap muka ataupun online sekarang ini. Jadi di sini saya akan jelaskan sedikit usaha kreatif saya dalam saya memberikan pembelajaran kepada mahasiswa saya. Di sini usaha kreatif saya biasanya pertemuan pertama itu, ya, kalau saya tatap muka dengan mahasiswa itu pertemuan pertama saya di awal kuliah itu saya akan memilih komting, ya, komisaris di kelas yang akan membantu saya dalam hal mungkin akan memberikan informasi kepada mahasiswa, informasi kepada saya jam berapa kita masuknya, ya. Terus dia juga akan selain memberikan informasi pada kawan juga pada saya, terus sehingga perkuliahan yang saya asuh itu menjadi disiplin dan tertib. Biasanya mahasiswa itu biasanya mereka akan lebih efektif dan lebih selektif, ya, dan lebih disiplin kalau mereka akan dibangun. Artinya mereka akan diberitahu terus-terusan, mereka akan disupport dalam grup mereka, dan mereka akan membuat grup, ya, setiap biasanya saya memang sudah mereka itu sudah tahu kalau di kelas saya itu mereka akan membuat grup langsung, apakah dengan workshop ataupun dengan yang lainnya. Selain itu saya juga pada awal, karena mata kuliah yang saya asuh di sini itu adalah yang saya contohkan, ya, salah satunya itu pengantar akuntansi. Kan saya juga adalah dosen akuntansi di sini. Jadi saya contohkan itu pengantar akuntansi misalnya. Itu saya yang pertama sekali setelah saya masuk di tahap awal tuh, pertama kali itu saya akan bertanya pada mereka di SMU dulu atau di SMK itu mereka jurusan apa? Kenapa saya tanyakan ini? Karena kalau SMU itu ada 2 jurusan atau 3 atau 4. Nah, di situ mereka ada jurusan IPA dan IPS. Nah, kebetulan kalau IPA itu mereka tidak pernah mengenal namanya akuntansi, sehingga pada saat pertemuan pertama mereka akan bingung nanti. Jadi sebelum itu saya tanya dulu, kalian yang merasa IPA silahkan tunjuk tangan. Nah, mereka akan melakukannya. Selanjutnya saya juga setelah saya membilah-bilahkan mahasiswa ada IPA ada IPS, artinya bukan saya bilah berarti mereka tidak mampu. Saya kan di sini saya ingin melihat bahwa bagaimana anak IPA dengan anak IPS itu bersaing dengan mata kuliah yang walaupun secara bersaing bukan bersaing tidak sehat tapi secara sehat gitu. Karena saya di sistem pembelajaran saya itu saya akan melibatkan mereka mengambil kesempatan, mengambil keputusan, sehingga tidak membuat mereka nggak ngerti, tidak kayak gitu, ya. Di sini saya contohkan seperti yang saya katakan tadi, itu pengantar akuntansi keuangan menengah, dan akuntansi manajemen, dan akuntansi sektor publik. Nah, saya memberikan pembelajaran itu sesuai dengan RPS yang saya asuh. Memang di awal itu saya sudah pasti memberikan RPS dulu, dan saya memperkenalkan kepada mereka ini RPS saya yang saya asuh sampai selesai, dan mereka akan melihat di situ ada secara tugas yang saya berikan secara terstruktur dan ada tugas mandiri, ya. Saya pertemuan pertama saya akan menjelaskan tentang gambaran umum akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan pengertian akuntansi, proses akuntansi itu, siklus akuntansi digunakan di mana saja, apa saja konsentrasinya, dan itu masih belum cara akuntansi itu bagaimana didalamasi. Saya memperkenalkan secara umum. Nah, di awal pertemuan pertama, setelah materi itu habis, biasanya setelah materi pertama saya di hari pertama jumpa itu, saya akan memberikan tugas terstruktur, ya namanya kalau di saya itu
itu tugas itu akan saya suruh bawa pulang ke rumah, mereka mengerjakan masing-masing. Artinya begini, mereka saya suruh buatkan pengertian akuntansi itu menurut mereka, menurut versi mereka. Pertama lihat dulu, mereka tulis dulu versi orang, versi ahli ya. Itu menurut ahli, menurut Madiasmo, menurut Hali, mengantar akuntansi itu ada ini. Nah, setelah terakhir itu mereka harus membuat menurut mereka. Kenapa saya buat gitu? Sebenarnya saya ingin tahu mereka paham nggak akuntansi itu apa? Karena tadi kan ada yang IPA dan ada yang IPS. Karena itu saya menyuruh mereka membuat tugas harian di rumah mereka masing-masing, ya, dan itu mereka otomatis akan membacanya. Apa itu pengertian akuntansi? Selanjutnya di pertemuan kedua saya akan memberikan kesempatan yang pertama itu kepada mahasiswa untuk menjelaskan kemarin pertemuan pertamanya, mereview balik pertemuan pertama, tugas-tugas yang sudah saya berikan itu mereka harus membacanya, dan juga yang mereka saya suruh itu pengertian akuntansi versi mereka itu ya. Setelah itu saya akan menjelaskan secara detail tentang tata cara membuat laporan keuangan yang paling dekat dengan lingkungan mahasiswa. Contohnya itu ponsel, usaha online, bengkel, dan pangkas yang memang dekat dengan mahasiswa tempat tinggal mereka. Ini bisa jadi tidak pertemuan 2 lagi ya, tapi bisa jadi di pertemuan 3 atau pertemuan kelima ataupun pertemuan ke habis UTS ya. Tapi kalau di pertemuan ini, pertemuan ketiga, saya setiap pertemuan, walaupun mungkin pertemuan 1 enggak, pertemuan ketiga itu setiap habis saya ngajar, saya tetap memberikan tugas yang memang mereka lakukan di situ dengan waktu yang sudah saya tentukan. Misalnya, saya sudah menjelaskan tentang persamaan akuntansi di situ, atau saya sudah menjelaskan tentang jurnal. Nah, di jurnal itu saya akan memberikan tes kepada mahasiswa itu 10 menit dengan 3 soal saja. Mereka mengerjakan dalam waktu 10 menit. Artinya saya kenapa melakukan itu? Akuntansi itu, pengantar akuntansi kalau kita nggak tes itu mahasiswa akan banyak cepat lupa dan mereka tidak paham nanti. Karena kenapa? Kita menjelaskan di depan, kita menjelaskan di Zoom atau di secara online ya, kita menjelaskan pakai Google Meet lah atau apa. Nah, di situ kita jelaskan secara mendetail, tetapi mereka pada saat menutup lagi, nggak lagi di depan kita, rata-rata itu lupa. Karena itu saya akan memberikan kesempatan pada mereka untuk membuat tugas yang saya kasih 3 soal itu dalam waktu 10 menit gitu. Walaupun sekarang menggunakan Kahoot itu bisa juga, Mentimeter juga bisa, tetapi saya di sini karena saya kalau menggunakan tatap muka mungkin saya lebih menggunakan pakai waktu 10 menit dengan soal yang soal praktiknya 3 atau 4 gitu. Selain itu mereka juga salah satunya mencari nilai terbaik dari saya. Selain itu, setelah itu selanjutnya mahasiswa biasanya saya akan berikan tugas review untuk bahan minggu selanjutnya. Artinya gini, minggu depan saya itu sudah berikan bahan materi yang memang di LPS saya itu sudah ada. Mereka sudah ambil semua LPS-nya, mereka udah lihat di tempat yang sudah saya tentukan. Ini lihat di bahan saya mungkin ada, kalian bisa lihat di situ. Nah, jadi mereka tinggal lihat, oh ini untuk minggu depan ini yang diajarkan. Kalau memang nanti pada saat di tatap muka mereka tidak paham, mereka bisa langsung tanya ke saya. Boleh pakai nomor HP saya atau pakai WhatsApp ataupun pakai media lainnya yang memang sudah kami janji duluan di awal kuliah. Saya menerapkan sistem mahasiswa harus aktif itu dalam proses belajar karena dengan salah satunya dengan saya suruh mereka berkunjung ke blog saya. Itu nama blognya itu makalah dan modul. Di situ banyak bahan ajar saya yang memang saya masukkan. Nah, itu sudah lama saya lakukan. Sebelum sekarang ini banyak menggunakan online ya gara-gara COVID, tetapi saya sudah melakukannya itu udah lama. Jadi blog itu memang tempat saya menyimpan bahan-bahan ajar saya di situ. Terus saya juga kepada mereka membagikan video pembelajaran tentang mata kuliah yang saya asuh pengantar akuntansi.
Di situ biasanya saya memang sudah ada berapa video yang saya buatin di pengantar akuntansi, ada persamaan akuntansi, ada jurnal yang memang saya lakukan untuk anak-anak yang belum paham, apalagi sekarang ini medianya media online. Mungkin anak-anak dengan video itu lebih cepat mengertinya daripada mereka melihat dan tidak paham gitu dengan bahan-bahan yang kita berikan, tetapi mereka tidak paham karena kenapa kita nggak menjelaskan secara online. Anak-anak yang saya asuh di sini kebanyakan anak-anak daerah yang kadang-kadang untuk sinyal itu agak susah, apalagi seperti daerah Aceh, salah satunya Aceh di Semelu itu, mereka kepulauan. Mereka untuk kirim WhatsApp aja kepada saya itu kadang-kadang harus naik pohon, harus naik rumah, dan itu sangat kasihan sekali. Karena itu kadang-kadang media yang kita gunakan itu belum semua setentuh secara itu. Karena itu saya buatkan dengan bentuk video ini untuk membantu mereka yang memang kadang-kadang mereka datang ke daerah yang ada sinyalnya, mereka bisa download dan mereka bisa lihat waktu di rumah mereka masing-masing. Selain itu, saya apabila mereka banyak bertanya di kelas saya kan hafal orangnya. Jadi bisanya waktu kita berikan nilai kan kita pasti lebih objektif. Artinya anak-anak ini habis tanya dia pasti bisa gitu. Bukan berarti yang banyak tanya itu nggak bisa. Jadi saya lebih melihat ke situ ya, kerajinan mereka. Terus selain mereka membuat tugas, mereka mengeluarkan argumen mereka. Di sini saya lebih banyak membahas laporan keuangan perusahaan jasa, karena di awal itu memang kita mainnya di perusahaan jasa dulu. Setelah jasa itu paham, anak-anak baru masuk ke perusahaan dagang, dan ke perusahaan manufaktur. Nah, manufaktur ini mungkin lebih banyak di mata kuliah akuntansi manajemen, dan di sana itu mungkin lebih memang sudah mendetail, dan itu saya asuh juga. Setelah pertemuan akhir ujian semester, biasanya saya akan memberikan tugas kepada mahasiswa untuk membuat laporan keuangan usaha yang ada di sekitar kampus. Salah satunya seperti yang saya katakan tadi, Ponsel misalnya ada di samping kampus, mereka akan membuat laporan keuangannya dengan bukti sekalian, karena mereka mencari data dan mereka mengolah lagi ke dalam bentuk laporan keuangan. Nah, biasanya kalau mereka kurang paham, biasanya saya kawan biasa. Misalnya, Bu, saya tidak bisa mencari data Bapak, ini agak susah untuk itu. Biasanya saya akan kawanin mereka sampai dapat data laporan keuangannya, dan saya nanti mereka akan membuat sendiri dulu. Kalau memang Bapak paham baru dibantu saya gitu. Di sini saya juga mengasuh mata kuliah akuntansi sektor publik ya. Saya menggunakan sistem pembelajaran itu student learning center, di mana bahannya saya berikan dan mahasiswa juga bisa mencari sendiri ya referensi. Perkuliahan itu bisa di perpustakaan, di internet dan lain-lainnya. Selain mereka bisa mengakses juga di blog saya. Di blog saya itu ada blog yang sudah saya katakan tadi, yaitu makalah dan modul. Itu mereka bisa ambil di situ, dan bisa di YouTube ya. Metode student learning center ini saya gunakan untuk apa? Karena saya ingin mahasiswa itu lebih mandiri, baik itu dalam bekerja sama dengan kelompok, dengan tim, dan membuat kelompok ya. Selain itu juga bahan itu bisa didiskusikan bersama ya, dan mereka kelompok yang maju di tahap awal di pertemuan-pertemuan itu mereka tidak perlu lagi membuat review, tapi yang tidak maju membuat review yang punya kelompok tadi itu. Sehingga pertanyaan yang muncul itu akan lebih banyak, dan kelas presentasi itu akan lebih hidup. Begitu. Dampak perubahannya apa ya? Dengan metode yang sudah saya lakukan dalam proses pembelajaran itu, dampak tersebut dapat dilihat, yaitu perkuliahan atau mahasiswa aktif dalam perkuliahan itu banyak ya.
mereka suka dengan metode-metode yang saya berikan seperti tadi, misalnya cepat dalam sekali pertemuan ada tes ya, mereka itu tertarik, dan dalam kelas pun mereka sangat berpacu untuk yang betul seperti yang mereka buat itu. Karena kenapa, pada saat saya sudah memberikan soal, saya langsung jawab juga di jam tersebut biar anak-anaknya semangat gitu. Jadi saya akan melakukan itu untuk mereka berpacu dalam mata kuliah saya. Salah satunya juga tidak terjadi kebosanan. Biasanya mahasiswa kalau dengar terus ceramah dosen kan bosan mereka, apalagi anak-anak sekarang yang memang milenial, mereka tidak suka dengan perintah, dan mereka tidak suka dengan kayak gitu. Tapi dengan kita hidupkan kelas dengan model berpacu dengan mencari nilai terbaik, saya rasa mereka pasti akan cepat akan berpacu untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Dan ini bisa dilihat ya, mahasiswa jurusan IPA yang tadi tidak tahu masalah akuntansi itu, saya lihat mereka lebih antusias, malah saya lihat mereka lebih pintar daripada anak IPS yang memang mereka sudah berkutik dengan mata kuliah akuntansi itu, mata pelajaran akuntansi itu dari SMU ya. Padahal jadi saya rasa bukan karena tidak pernah, tapi pada saat kita ajarkan dengan baik, dengan sangat menarik ya, dengan banyaknya permainan-permainan ya, mereka akan tertarik. Bukan berarti anak IPA ini nggak suka akuntansi, tapi mereka akhirnya suka dengan kuliah saya gitu. Mahasiswa saya melihat setelah saya ajarkan salah satunya misalnya transaksi, dari mana transaksi itu, jurnal, buku besar, laporan posisi keuangan, itu mereka memang pertama bingung, tapi sekarang malah mereka paham dan mereka senang dengan ilmu yang mereka dapat. Begitu juga dengan mata kuliah akuntansi keuangan menengah yang merupakan mata kuliah lanjutan dari pengantar akuntansi. Sebenarnya di pengantar akuntansi paham ya, kalau paham di awal di pengantar itu akuntansi menengah ya, intermediate-nya, menengahnya itu lebih susah, lebih gampang, nggak susah sebenarnya. Tetapi sekarang di pengantarnya paham tidak, itu sekarang. Dan dosen yang mengasuhnya itu harus lebih bagus membawa ilmu, sehingga mahasiswa itu bisa menerapkan di dia masing-masing. Saya malah pernah membuat mahasiswa itu, saya suruh mereka membuat laporan pribadi mereka. Mereka malah nggak tahu itu mereka sudah pernah lakukan. Salah satunya saya suruh, kalian sudah pernah membuat laporan keuangan? Tidak, belum. Tetapi pada saat saya jelaskan kalian sudah melakukan itu, mereka baru paham. Karena sebenarnya pada saat mereka membeli sesuatu itu juga adalah transaksi, dan mereka tidak tahu. Apalagi anak IPA yang memang tidak paham sekali. Tetapi setelah saya ngajar sampai kayak gitu, alhamdulillah mereka paham gitu. Begitu juga dengan metode mandiri yang saya kembangkan ya. Mahasiswa banyak perubahan terjadi, mahasiswanya lebih kreatif dan berinovasi dalam ilmu di bangku perkuliahan. Mereka lebih bergairah dan menurut mereka itu menambah wawasan, sehingga mereka membuat banyak pertanyaan ya, sehingga diskusi itu hidup ya. Kegiatan diskusi kelompok telah membuat mahasiswa berani untuk tampil di depan umum dan forum-forum umum. Presentasi kelompok merupakan latihan awal bagi mahasiswa untuk mempersiapkan diri ke ujian yang lebih formal, yaitu sidang skripsi. Selain itu ya, mereka ingin nilainya bagus gitu ya. Terus bagaimana saya contoh nyata kedisiplinan di sini. Saya mempunyai prinsip ya yang saya tanamkan dalam hidup saya. Salah satunya, saya selalu pada saat saya mengajar, saya selalu tepat waktu. Karena itu saya tadi sudah katakan di awal bahwa saya akan memilih komting, dan komting itu salah satunya yang memberikan informasi kepada kawan-kawannya bahwa kita akan masuk di jam 8. Nah, kalau kesepakatan di awal mereka masuk jam 8 terlambat 10 menit itu udah awal duluan, apa salah gitu ya. Tapi harus diberitahu dulu, kalau nggak ada
usah, nah mereka nggak boleh masuk lagi. Biasanya kayak gitu. Kita di awal memang sudah menerapkannya. Selain pada awal kuliah, saya juga memberitahukan kontrak kuliah dengan semua mahasiswa yang sudah tercantum dalam RPS. Saya juga memberikan sudah membuat kesepakatan bersama. Selain tepat waktu, saya juga membahas tentang dispensasi keterlambatan yang harus disepakati. Misalnya saya membuat perjanjian apabila saya terlambat, nah itu yang seperti saya bilang tadi. Sedangkan mahasiswa yang terlambat juga begitu, artinya mereka memberitahu kepada Komting itu kalau mereka terlambat. Saya selalu datang, biasanya saya ngajar itu selalu datang lebih awal yang sudah ditentukan oleh akademik. Apabila saya terlambat juga saya akan memberitahukan pada Komting gitu. Karena itu di mata kuliah saya asuh ini hampir semua mahasiswa itu datang lebih cepat dari saya malahan. Ya karena saya jam 8 langsung, kalau tidak ada apa langsung mulai gitu. Itu misalnya contoh gitu. Dan hasil yang bisa saya didapat dari kedisiplinan mahasiswa itu sangat banyak. Misalnya dalam proses nilai saya melihat mahasiswa itu disiplin. Contohnya dalam absensi, karena absensi 75% dari absensi itu tidak datang kan nggak boleh ikut ujian ya, kita salah satunya kayak gitu. Jadi hampir anak-anak itu semua di atas itu nilainya absensinya ya, kalau mereka tatap muka. Kalau online absensi secara yang sudah kita buat jadwal. Kalau di tempat saya ngajar, di tempat saya menaung sekarang yaitu STIES Banda Aceh, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sabang, itu kami sudah membuat absensinya dan mereka masuk menurut jam. Kalau nggak masuk berarti berpalang gitu. Ya begitu untuk kedisiplinan yang saya terapkan. Kadang saya memang menerapkan ke diri saya sendiri, baru saya menerapkan ke anak-anak asuh saya. Nah, keteladanan saya sebagai pendidik akan menjadi cermin bagi mahasiswa. Mahasiswa pertama dia melihat kita itu bagaimana sikap kita, sopan santun kita, berbicara kita, tingkah ucapan, tingkah laku kita dalam berinteraksi dengan mereka dan juga dengan kawan. Itu mereka akan melihat tingkah keteladanan kita. Dalam proses pembelajaran, sikap sopan santun, bicara, ucapan ya, ucapan kita, tingkah laku kita akan menjadi suatu perilaku yang harus saya lakukan termasuk kepada mahasiswa. Saya akan menyapa dan menjawab setiap pertanyaan mahasiswa dengan perilaku, dengan kata-kata yang sopan, sehingga mahasiswa tidak takut bertanya dan salah bertanya. Selama ini saya, walaupun ya siapapun, nggak mesti mahasiswa, saya itu kalau ada yang workshop mereka masuk tetap saya jawab. Jadi jangan sampai mahasiswa menyatakan, oh ibu ini cuma ngerit aja. Mahasiswa kata-katanya begitu sering saya dengar. Jadi saya WhatsApp mahasiswa, mereka memberikan salam tetap saya jawab salam. Mereka tidak memberikan salam, saya jawab dengan salam juga. Jadi saya sudah lakukan itu ya, sehingga setiap mahasiswa mau berbicara melalui WhatsApp dengan saya, mereka pasti akan melakukan salam dulu. Dan itu kenapa? Karena kita memang sudah memberikan keteladanan kepada mereka, sudah memberikan contoh yang baik untuk mereka, sehingga mereka tidak melakukan yang tidak baik gitu. Selain itu saya juga pada hari-hari biasa kalau saya jumpa mereka juga saya nyapa mereka. Saya nggak sombong, apa artinya sombong ya? Jadi anak-anak walaupun sekarang saya lihat di tempat saya itu, walaupun kadang-kadang saya bukan dosen wali mereka, tetapi mereka berani curhat kepada saya. Kadang-kadang tentang nilai ya, kadang-kadang tentang judul skripsi yang memang mereka agak susah untuk dapat idenya. Biasanya saya akan bantuin mereka sampai mereka dapat, dan bagaimana mereka dapatnya saya ajarin sampai cara melihatnya di mana, di Google Scholar, di web yang memang sudah ada. Anaknya mungkin belum paham, jadinya agak sulit. Begitu juga dengan seperti masalah SPP. Biasanya saya juga dijadikan kawan anak-anak itu sebagai kawan untuk mereka bicara. Sampai mereka curhat, Bu saya tidak ada dana kuliah bagaimana ya, begitu. Jadi saya kadang-kadang bantu sampai keuangan mereka.
saya tidak membuat diri saya itu terpisah dengan anak-anak. Jadi saya tidak membuat, oh saya dosen, saya harus hargai. Saya nggak kayak gitu. Jadi saya selalu menganggap mereka itu teman. Saya juga sebagai seorang dosen juga membuka diri untuk dikritik ya, baik itu dari mahasiswa, teman, pimpinan, dan rekan kerja. Menurut saya kritik itu salah satu pemicu kita agar kita bisa berubah dan berinovasi. Karena kita manusia ya, tidak semua itu sempurna. Apalagi dalam proses perkuliahan, saya selalu menyampaikan pada mahasiswa apabila saya salah, saya bisa langsung dikritik atau saya diberikan saran sehingga pembelajaran perkuliahan kita itu berjalan bagus. Saya akan menerima kritik itu dan saya akan memperbaiki ya. Saya tidak membuat mahasiswa takut kepada saya, karena itu saya tidak mau membuat mahasiswa itu takut kepada saya, tapi saya ingin menjadikan mahasiswa itu sebagai teman dan dia menganggap kita juga saya itu sebagai orang tuanya, karena rata-rata anak tempat kita di sini, mahasiswa kita di sini itu rata-rata pendatang sehingga mereka orang tuanya jauh, jadi mereka menganggaplah saya itu sebagai orang tuanya. Ya walaupun mungkin kayak laki-laki lebih banyak malu, tapi yang saya hadapi sekarang malah anak laki-laki lebih dekat juga sama saya, sampai nggak dapet kuliah, nggak bisa kuliah, saya bantuin gitu. Dari pemberian nilai, apabila mahasiswanya kurang puas dengan nilai saya bisa menanyakan tentang perihal nilai tersebut. Begitu juga dari teman dan rekan kerja saya ya. Saya selalu memberikan saran atau masukan untuk saya, begitu juga dalam hal proses belajar. Saya terbuka, saya mengajar. Misalnya saya terlalu cepat mengajar, saya akan, kalau ada mahasiswa bertanya, jangan cepat sekali, saya akan ulang, nggak sekali saya ngulang, jadi berkali-kali. Dan dimanapun saya berada, mereka bertanya, saya akan berikan informasinya. Walaupun kadang-kadang kita mungkin belum pegang lagi, nggak di luar, lagi nggak pegang laptop, nggak pegang tapi tetap saya berikan arahan untuk mereka. Jadi saya itu apabila ada yang meminta saya itu, karena saya ingin mahasiswa memahami materi saya yang saya berikan, saya senang ya, saya senang dan bangga kalau saya melihat mereka itu bisa habis selesai dari sini itu dapat kerja dan mereka mapan, saya akan senang itu. Insya Allah sampai sekarang mahasiswa-mahasiswa yang sudah alumni itu masih banyak yang berhubungan dengan saya, WhatsApp saya, tanya keadaan saya atau keadaan kampus gitu. Jadi begitu dalam hal pembelajaran yang saya lakukan selama ini ya, mungkin ada beberapa hal yang memang ada lupa saya jelaskan di sini, tapi yang sudah saya lakukan dalam hal tatap muka, perkuliahan tatap muka, saya bicaranya kayak gitu. Jadi dari awal sampai akhir itu saya selalu memberikan materi yang mudah mereka paham, tidak paham sampai berkali-kali saya berikan materi yang berulang-ulang sehingga mereka sampai mengerti. Jadi demikian Bapak Ibu yang jadi reviewer saya, informasi saya dari Aceh, dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sabang. Terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.